beliau akan menyampaikan materi tentang implementasi kebijakan pemerintah di era pandemi COVID-19. Dan yang terakhir ada pengantar strategi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Salah. Dan pada kegiatan kita ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Sugiati Tabrang. Beliau adalah guru dari SMP Negeri 11 Kabupaten. Dan sebelum kita masuk ke kegiatan webinar kita pada hari ini, kita akan mulai kegiatan kita dengan laporan Ketua Panitia, pembukaan oleh host, kemudian laporan Ketua Panitia, kemudian sepatah kata dari Ketua IKP, kemudian ada sambutan sekaligus kita buka kegiatan kita pada hari ini. Kemudian setelah itu baru dilanjutkan dengan sesi webinar yang akan diambil. Baik, kita akan memasuki acara pertama. Kita akan membuka kegiatan ini dengan saya akan mengajak Bapak Ibu yang hadir bergabung bersama kita pada hari ini, sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan menjadi sesuatu hal yang baik untuk kita semua. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada Ketua Panitia untuk menyampaikan laporan panitianya kepada Ibu Titi. Saya persilahkan untuk menyampaikan laporannya sekitar kurang lebih 3 menit. Kepada Ibu Titi, silahkan. Ibu Titi. Titi belum mungkin terkendala dengan jaringan. Ibu Titi. Ibu Titi silahkan. Coba enggak usah pakai headset, Bu. Jaringannya Bu Titi kayaknya gangguan. Ada tanda kuning ya. Ibu Rita juga gangguan. Kalau jaringannya kurang bagus, langsung saja ke Ketua IGI. Oh iya, baik, terima kasih Pak. Nanti kita karena jaringan Ketua Panitia kurang bersahabat, maka saya langsung serahkan kepada Ibu Dewi sebagai Ketua IGI untuk menyampaikan sepatah kata kepada Ibu Dewi. Silakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Bulukumba. Ya, gimana? Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba selaku narasumber. Yang kami hormati Bapak Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba. Yang kami hormati pengurus IGI wilayah Sulawesi Selatan, yang kami hormati panitia dan pengurus IGI Kabupaten Bulukumba, yang kami hormati sahabat-sahabat guru hebat Kabupaten Bulukumba. Pada kesempatan hari ini,
Mari kita bersama-sama mengucapkan kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kita atas berkat dan rahmatnya sehingga kita kembali dipertemukan dalam kegiatan virtual IGI Kabupaten Bulukumba. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga pada hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Ketua IGI Kabupaten Bulukumba pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Bulukumba, Bapak Wakil Bupati Bulukumba, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, Bapak Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, dan seluruh guru-guru hebat yang mengikuti webinar dan workshop dalam kegiatan peningkatan kompetensi di era work from home ini. Sebagaimana kita ketahui, bahwa dengan adanya COVID-19 ini, pemerintah dan pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Bulukumba, telah memberlakukan kebijakan melalui surat edaran Bupati untuk mengajar dan bekerja di rumah. Dan bagi peserta didik, tetap belajar di rumah. Karena situasi pandemi ini belum menentu, sehingga pemerintah daerah setiap 14 hari melakukan perpanjangan masa belajar di rumah. Oleh karena itu, Ikatan Guru Indonesia melihat bahwa kesempatan ini perlu kita manfaatkan, khususnya kepada sahabat-sahabat guru yang selama ini dituntut untuk bekerja di rumah dan mengajar dari rumah, agar guru-guru tidak jenuh dengan pembelajaran yang monoton. IGI Kabupaten Bulukumba memanfaatkan kesempatan ini untuk berbagi, baik dari sisi kebijakan maupun dari sisi teknis. Olehnya itu, kesempatan berbahagia ini kita manfaatkan waktu untuk melakukan webinar dan workshop dengan meminta berkenan membuka kegiatan ini secara resmi dan mengharapkan Bapak Wakil Bupati menyampaikan materi kebijakan pemerintah khusus menyangkut masalah kebijakan pengelolaan pendidikan di era pandemi COVID-19 di Kabupaten Bulukumba. Demikian halnya dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, kami juga sangat mengharapkan menyampaikan materi tentang implementasi kebijakan pendidikan di era pandemi COVID-19. Dan khusus untuk sahabat-sahabat guru, untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai pendidik, kami juga menawarkan sebuah strategi belajar mengajar yang nanti akan disampaikan oleh salah satu pelatih handal IGI, yaitu Ibu Ida Haryani MPD, yang akan menyampaikan tentang strategi pembelajaran menggunakan aplikasi Kaizala, yang selama ini mungkin sahabat-sahabat guru belum mendapatkan, dan kalaupun sudah mendapatkan, ini merupakan penyegaran bagi kita semua. Mohon maaf karena ini lagi bermasalah dengan Android yang saya gunakan. Kiranya beserta teman-teman sekalian yang telah mendapatkan aplikasi ini dapat dijadikan sebagai penguat dalam peningkatan kompetensi kita. Olehnya itu, sekali lagi kami berterima kasih kepada seluruh jenjang yang terlibat dalam kegiatan ini, dan juga kepada host, moderator, panitia, pengurus Bulukumba, guru Bulukumba, baik di jajaran Dinas Pendidikan maupun di jajaran Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, serta pengurus IGI wilayah Sulawesi Selatan yang mensupport kegiatan kami dengan menyiapkan grup virtual melalui aplikasi Webex. Mari kita sama-sama manfaatkan peluang ini dan mari kita selalu
melakukan perubahan. Sekali lagi kami mengharapkan kepada Bapak Bupati Bulukumba berkenan membuka kegiatan secara resmi, dan kepada seluruh narasumber dengan senang hati kami menantikan materi yang akan disampaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan selaku pengurus IGI Kabupaten Bulukumba. Kiranya dalam pelaksanaan ini terdapat kekurangan, mohon kami dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, merahmati dan meridhoi segala aktivitas kita semua. Untuk itu, kita berdoa bersama agar kita selalu dilindungi dan dijauhkan dari wabah COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuni. Beliau adalah Ketua IGI Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bulukumba, dan beliau adalah pengajar tenaga pendidik di SMP Negeri 3 Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan dari Bapak Bupati Bulukumba yang berkenan sekaligus kegiatan kita pada hari yang akan dilaksanakan mulai hari ini tanggal 22 sampai tanggal 25 Juni 2020. Kepada Bapak disilahkan dengan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bulukumba beserta segenap pengurus IGI Kabupaten Bulukumba. Yang saya hormati Bapak narasumber, terkhusus sekalian mohon izin Bapak Wakil Bupati, saya diamanahkan untuk mewakili Bapak Bupati, dan Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak Wakil Bupati juga adalah merupakan salah satu narasumber kita dalam rangka tentu memberikan arahan dan kebijakan terkait dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar kita di Kabupaten Bulukumba di masa pandemi COVID-19 ini. Yang saya hormati teman-teman pengurus IGI Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati dan saya banggakan panitia pelaksana kegiatan kita pada hari ini, terkhusus yang saya hormati, saya banggakan dan saya muliakan teman-teman guru peserta workshop pada kegiatan webinar kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita lanjut, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari beliau, Bapak Bupati, yang sedianya pada hari ini beliau akan bersama-sama dengan kita, tetapi berhubung karena satu dan lain hal sehingga beliau mengamanahkan kepada saya untuk mewakili dalam rangka pembukaan kegiatan webinar workshop pendidikan, pengelolaan pendidikan dan strategi pembelajaran di era pandemi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, izinkan saya dan sekaligus izin juga kepada Bapak Wakil Bupati untuk menyampaikan arahan beliau melalui kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita berkenan hadir dan bersilaturahim secara virtual dalam rangka mengikuti webinar dan workshop pendidikan, pengelolaan pendidikan dan strategi pembelajaran di era pandemi
yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bulukumba. Selawat dan salam juga tak lupa senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan suri tauladan dan pembawa rahmat bagi kita sekalian. Hadirin yang saya hormati, pemerintah baru-baru ini melalui keputusan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Mendagri, serta Ketua Gugus Tugas Nasional Pandemi COVID-19 Republik Indonesia telah menetapkan atau mengeluarkan kebijakan atau prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Oleh karena itu, dari kebijakan bersama tersebut, maka ditetapkan bahwa untuk daerah dengan zona merah, zona orange, dan zona kuning itu belum diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Yang dapat diberi keluasan atau izin dalam rangka memberikan pembelajaran secara tatap muka adalah teman-teman kita yang berada pada zona hijau. Oleh karena itu, kita sekalian khususnya di Kabupaten Bulukumba ini untuk jangka waktu yang belum ditentukan masih dilaksanakan proses belajar mengajar atau pembelajaran dengan pola dalam jaringan atau luar jaringan, tentu dengan mengikuti protokol COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari keputusan bersama tersebut yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa tahun ajaran atau tahun pelajaran untuk tahun 2020 dan 2021 tetap dilaksanakan pada bulan Juli atau pertengahan bulan Juli tahun 2020. Sehingga tahun pelajaran ini tidak bergeser atau tetap seperti tahun-tahun sebelumnya. Olehnya itu kami pemerintah daerah sangat mengapresiasi pelaksanaan workshop pendidikan yang digagas oleh IGI Bulukumba sebagai upaya mencari solusi pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di era pandemi COVID-19 ini. Jika sekolah dibuka dan mengabaikan status zona daerah dan protokol kesehatan, maka tentu anak-anak kita sangat rentan untuk tertular dan tentu sangat membahayakan generasi kita. Saya minta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama stakeholder terkait untuk segera menyusun langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah selama pandemi COVID-19 ini dan segera disusun dan dilaksanakan. Mengingat pendidikan siswa kita harus tetap berjalan, baik dilaksanakan secara virtual maupun dengan mengunjungi para siswa kita secara bergilir dengan tentu tetap menerapkan protokol dan standar kesehatan. Peserta workshop yang saya hormati dan saya banggakan, pendidikan sangat menentukan kemajuan dari sebuah negara. Semakin maju pendidikan di suatu negara, maka semakin majulah negara tersebut. Demikian pula sebaliknya.
Sehingga jika kita hendak memajukan daerah atau negara kita, maka langkah yang harus ditempuh adalah memajukan pendidikannya terlebih dahulu. Tentunya untuk memajukan pendidikan, maka salah satu yang paling penting dilakukan adalah peningkatan kapasitas dari para guru atau tenaga pendidik kita, termasuk dalam rangka penanganan pendidikan di era pandemi COVID-19 ini. Sekaitan dengan hal tersebut, maka tidak bisa dipungkiri bahwa kualitas sumber daya manusia sangatlah menentukan keberhasilan pembangunan dan kemajuan sebuah bangsa. Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat. Perkembangan teknologi informasi berlangsung sangat cepat dan dinamis. Hampir setiap hari selalu berkembang dan menghasilkan produk-produk baru yang semakin canggih. Contoh dari produk hasil perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu adalah pelaksanaan webinar dan workshop secara virtual seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Olehnya itu, kita harus mampu memanfaatkan setiap hasil dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk kemajuan negara kita, khususnya di bidang pendidikan dan di bidang ekonomi. Hal tersebut tidaklah sulit jika kita dapat memahami, memanfaatkan atau memahami manfaat atau kegunaan dari suatu produk, sehingga kita dapat menggunakan dengan maksimal, dan kita juga harus memahami apa kelebihan dan kekurangan dari suatu produk yang ada sekarang ini. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, dengan demikian tentunya untuk memajukan pendidikan, maka kita memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, khususnya guru dan siswa, yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi. Dengan digencarkannya paradigma baru pembangunan bidang pendidikan berbasis teknologi informasi, maka sangat kita harapkan bahwa ke depan para tenaga pendidik kita tidak lagi gagap teknologi, namun justru memanfaatkan teknologi tersebut untuk melakukan proses pembelajaran atau penilaian yang lebih efektif, efisien, dan terukur. Oleh karena itu, dengan diadakannya workshop pendidikan ini, diharapkan menjadi pendorong dari sebuah upaya menuju peningkatan kualitas pendidikan kita, lebih khusus kepada proses pembelajaran di era pandemi COVID ini. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, sekali lagi, selaku pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba, kami senantiasa memberikan apresiasi yang tinggi dan dukungan atas segala sesuatu yang arahnya dapat menciptakan kemajuan pembangunan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang, apalagi buat kemajuan dan peningkatan derajat pendidikan masyarakat kita. Olehnya itu, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak GIGI Kabupaten Bulukumba atas inisiasi pelaksanaan workshop ini. Inilah beberapa hal yang penting dan menjadi harapan saya. Semoga memberikan banyak manfaat kepada kita semua. Dan pada akhirnya, pada hari ini, Senin 22 Juni 2020, saya membuka acara workshop pendidikan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, mohon maaf, semoga sukses dalam petunjuk dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Bulukumba, Andi Muhammad Sukri, Andi Sapewali. Selesai. Terima kasih kepada Bapak Bupati. Dan setelah dengan berakhirnya sambutan dari Bapak Bupati yang sekaligus tadi telah membuka kegiatan kita ini secara resmi, maka kegiatan webinar kita akan dilanjutkan setelah kegiatan ini. Kita akan lanjutkan dengan kegiatan webinar, dan kegiatan webinar ini akan seperti yang telah saya sampaikan tadi, akan ada 3 narasumber, yaitu
Bapak Wakil Bupati, Bapak Kadis Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Bulukumba, dan Ibu Haryani selaku pelatih. Dan kegiatan untuk webinar yang akan dilanjutkan dengan workshop sampai tanggal 25 tentang penggunaan aplikasi KAI Cala. Dan sekali lagi terima kasih Bapak Bupati yang telah bergabung dengan kita pada hari ini. Sebelum saya serahkan kepada Ibu Moderator, Ibu Sujiati Tabrang yang akan memandu kegiatan kita menjadi moderator. Beliau adalah guru SMP Negeri 11 Bulukumba. Saya akan memperkenalkan diri, saya Rita Fatimah Malunda dari SMK Teknologi Informatika Bulukumba. Dan Bapak Ibu akan kembali ketemu saya nanti setelah kegiatan webinar kita berakhir. Silahkan Kanda Sugi untuk mengambil alih kegiatan kita. Ibu Sugi. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host kita, Ibu Rita Fatimah Malunda. Ya, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kebersamaannya yang masih setia di ruangan webinar kita, webinar yang diadakan oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bulukumba. Alhamdulillah sampai saat ini saya melihat bahwa di partisipan, jadi kita saat ini bersama-sama dengan 206 orang peserta yang terdiri dari panelis dan peserta seminar sebanyak 195 orang. Mohon maaf kepada Bapak Pembina IGI Bulukumba, kami tidak bisa mengangkat di attendees karena panelis karena panelisnya terbatas. Oke, terima kasih banyak. Saya langsung saja barangkali. Iya, nanti diproses sambil berproses saja Ibu Rita. Iya, oke. Oh ya, sebelum masuk ke sesi seminar, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa yang pertama, peserta yang mendapat sertifikat itu adalah peserta yang mengisi daftar hadir webinar. Jadi bukan yang melakukan pendaftaran. Jadi sebentar kita akan membagikan link daftar hadir selama sesi berlangsung. Pada saat 3 sesi pemateri kita akan bagikan daftar hadir, silahkan diisi. Dan link daftar hadir akan kami tutup sesudah webinar ini berakhir. Jadi tidak ada lagi link yang terbuka untuk daftar hadir. Jadi saya ulangi kembali Bapak Ibu, peserta yang mendapat sertifikat adalah yang mengisi daftar hadir, bukan yang melakukan pendaftaran webinar. Kemudian yang kedua, sertifikat webinar akan terkirim otomatis melalui email. Tetapi email ini ada keterbatasan dari Gmail bahwa dia hanya bisa mengirim maksimal 100 hari untuk email biasa. Maaf, 100 email untuk email biasa, sehingga jika ada kendala mohon Bapak Ibu untuk bersabar dan bisa mengecek pada link yang ada di bagian akhir dari daftar hadir sebentar. Jadi mohon supaya linknya di-save, disimpan. Nanti silakan Bapak Ibu untuk mengecek apakah sebentar sore, sebentar malam, atau besok pagi. Insya Allah sertifikatnya akan kami kirim share di link itu. Kemudian di sesi terakhir sebentar, pada saat pemaparan pemateri sesi ketiga, akan kita buka untuk link pendaftaran webinar. Link pendaftaran workshop. Ya, jadi sebentar ya, link pendaftaran workshop. Jadi pada saat Ibu Ida Haryani memaparkan materinya, kami akan membuka untuk grup. Jadi Bapak Ibu silahkan klik, maka otomatis akan join ke grup. Itu adalah untuk peserta yang mendaftar workshop. Ya, jadi demikian informasi yang saya sampaikan. Oke, kembali lagi. Jadi saya akan insya Allah memandu jalannya webinar kita yang akan dilaksanakan sebanyak 3 sesi. Sesi pertama, maaf Ibu Rita, jadi sesi pertama Pak Kadis atau tetap Pak Wakil Bupati? Jadi sesi pertama mohon maaf karena Pak Wakil belum bisa bergabung. Jadi mohon maaf dengan segala hormat, mungkin kita serahkan ke Pak Kadis. Ya.
Dengan segala hormat kami mohon kesediaan Bapak. Oh iya, oke. Terima kasih. Iya. Oke, jadi untuk sesi pertama ini akan dibawakan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Januaris, dengan judul materi yaitu implementasi kebijakan pengelolaan pendidikan di era pandemi COVID-19. Saya akan membacakan dulu nama Dr. Andes Haji Ahmad Januaris, lahir di Bulukumba 12 Januari 1964, pendidikan terakhir S1, nama istri Haji Andi Nunung Attahila, sarjana ekonomi, kemudian jabatan beliau sekarang adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba. Pendidikan formal yang sudah dijalani yaitu SDN 12 Bebana pada tahun 1975 tamat, kemudian SMP Negeri 1 Bulukumba tamat tahun 1979, SMA Negeri 1 Bulukumba tamat tahun 1982, dan menyelesaikan pendidikan sebagai sarjana ilmu pendidikan fisika di IKIP Ujung Pandang pada tahun 1987. Pengalaman jabatan beliau ada pendidikan dan pengajian, kemudian Kepala Sub Bidang Pendidikan Dasar masih di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian yang ketiga Wakil Kepala Dinas KB Kependudukan dan Capil, kemudian 4 Kepala Bidang Pendidikan Formal dan Non Formal di Dinas Pendidikan, lalu Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional pada waktu itu barangkali ya, kemudian lanjut sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, dan sampai saat ini beliau sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba. Oke, demikianlah kurikulum vitae dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba. Oke, selanjutnya saya persilakan dengan hormat kepada Bapak untuk membawakan materi. Terima kasih kepada para partisipan. Mohon untuk mendengarkan dan menyimak. Terima kasih. Silakan Pak. Iya, terima kasih Ibu moderator atas perkenannya untuk membawakan materi implementasi dan strategi pembelajaran di era pandemi COVID-19 ini. Yang pertama tentu saya mohon izin kepada Bapak Wakil Bupati selaku narasumber pertama sebenarnya, tetapi mungkin karena suatu dan lain hal beliau belum berkesempatan untuk bersama-sama dengan kita, sehingga kesempatan pertama ini diberikan kepada saya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkhusus Ibu Ketua IGI Kabupaten Bulukumba beserta teman-teman panitia, tentu saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba tentu menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian atas terlaksananya kegiatan kita pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kegiatan kita ini sangat strategis dalam rangka mengatasi kendala-kendala kita dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar yang selama ini kita laksanakan dalam masa normal yang lalu itu secara tatap muka. Jadi sekali lagi bahwa kegiatan proses belajar mengajar yang lalu-lalu sebelum adanya wabah COVID-19 ini, yaitu kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan pola tatap muka. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan proses belajar mengajar di masa wabah pandemi COVID-19 ini, kalau saya tidak salah itu sejak
pertengahan Maret tahun 2020 yang lalu kita sudah tidak lagi dimungkinkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Dan pemerintah dan pemerintah daerah telah mengambil kebijakan bahwa di dalam masa pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melaksanakan secara jarak jauh atau biasa juga disebut dengan pembelajaran dengan pola remote learning, yaitu pembelajaran jarak jauh. Ini adalah kebijakan dari pemerintah dan pemerintah daerah. Tujuannya dalam rangka mengamankan masyarakat kita, mulai daripada siswa-siswa kita, tenaga-tenaga pendidik kita, tenaga kependidikan, atau masyarakat secara luas, untuk tetap melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara jarak jauh atau dengan pola tidak tatap muka. Proses belajar mengajar melalui remote learning atau pembelajaran jarak jauh ini tentu ini dapat dilaksanakan dengan dua pola atau dengan dua strategi pembelajaran, yaitu dengan melalui pola dalam jaringan atau daring seperti yang kita laksanakan sekarang ini, kemudian dengan pola luar jaringan secara terbatas, misalnya teman-teman guru mengunjungi atau memberikan pembelajaran dengan mengunjungi anak-anak kita atau meminta anak-anak kita untuk datang, apakah itu di sekolah secara terbatas atau di rumah teman-teman tenaga pendidik. Ini tentu diatur atau diserahkan sepenuhnya kepada teman-teman kepala sekolah bagaimana menyikapi pola atau kegiatan pembelajaran kita di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu salah satu cara yang cukup efektif yang kita laksanakan tentu dengan pola dalam jaringan atau daring. Hanya saja memang kita akui dan pemerintah mengakui, pemerintah daerah mengakui bahwa pola daring ini itu banyak di antara kita tidak dapat mengakses, ya, tidak dapat mengakses, khususnya masyarakat kita, baik itu siswa-siswa kita maupun orang tua, itu belum bisa mengakses secara lebih luas jika pembelajaran ini kita laksanakan dengan pola dalam jaringan. Oleh karena itu memang dibutuhkan kemauan dan semangat daripada kita semua, khususnya teman-teman guru, untuk memastikan pembelajaran tetap berlangsung dan tentu dalam rangka mencapai target-target kita dalam pelaksanaan proses belajar mengajar yang selama ini kita lakukan. Saya memahami bahwa di samping siswa-siswa kita dan masyarakat mengalami kendala-kendala dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar secara daring ini, tentu teman-teman guru juga di beberapa area atau tempat di mana sekolah itu berada tentu ada kesulitan-kesulitan yang kita alami. Tetapi jangan karena keadaan seperti sekarang ini kita menjadi lemah, menjadi pesimis untuk melaksanakan pembelajaran. Marilah kita melakukan upaya, tentu yang paling tahu upaya apa yang kita lakukan
untuk tetap terselenggaranya pembelajaran. Tentu kami selaku Kepala Dinas Pendidikan selalu mengupayakan mencari pola bagaimana pembelajaran ini tetap berlangsung. Memang kita akui bahwa tentu baik dengan pola daring maupun dengan pola luar jaringan ini atau pembelajaran jarak jauh biasa disingkat PJJ ini tetap kita harus melaksanakannya. Walaupun sekali lagi kita ketahui bersama bahwa tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Ya, kenapa? Karena namanya saja kita sekarang baik secara nasional maupun kita yang ada daerah ini sudah dikategorikan dalam keadaan darurat pandemi COVID-19. Sehingga Bapak Menteri juga, Mas Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sudah menyampaikan melalui beberapa kebijakan-kebijakannya bahwa pembelajaran yang kita laksanakan tidak terlalu menuntut kita untuk mencapai target sesuai dengan kurikulum yang ada. Tetapi walaupun ada kebijakan seperti itu, kita selalu berusaha, marilah kita selalu berusaha untuk bagaimana mencapai target-target yang tentu kita sudah tetapkan dan tentu dengan pola sebagaimana keadaan yang kita alami. Jika dimungkinkan pembelajaran dengan pola dalam jaringan, maka untuk sementara yang paling efektif adalah dengan pola daring tersebut. Bapak Bupati juga telah mengarahkan kita sesuai dengan sambutan yang kami bacakan tadi bahwa kita jangan berhenti. Karena kita ketahui bersama, saya teringat dengan apa yang selalu disampaikan oleh Menteri Pendidikan terdahulu, Bapak Indra Jatisidi, yang mengatakan bahwa pendidikan ini adalah peradaban, pendidikan adalah kehidupan, dan pendidikan adalah masa depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kebijakan bersama dari Bapak Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan juga Ketua Gugus Tugas Nasional pandemi COVID-19 ini telah menyampaikan kepada kita semua melalui kegiatan dengan pola yang seperti yang kita adakan sekarang ini juga, bahwa prinsip kebijakan pendidikan ini adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat yang merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Tentu kami selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa dalam rangka memasuki tahun pelajaran 2020 dan 2021 yang tetap dimulai pada bulan Juli, sekitaran per minggu ketiga bulan Juli tahun 2020, maka tentu mulai dari sekarang kita harus sudah mempersiapkan diri apa dan bagaimana yang harus kita lakukan untuk memastikan anak-anak kita tetap memperoleh pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini. Karena kalau kita melihat kebijakan yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi melalui sambutannya, bahwa yang dibenarkan melaksanakan kegiatan dengan pola tatap muka adalah area atau wilayah yang dalam kategori zona hijau. Sementara kita di Kabupaten Bulukumba ini dalam kategori zona kuning, ya, menuju zona orange. Sebagaimana perkembangan yang kita lihat dari berita-berita yang ada, bahwa kita ini untuk sementara
ada perkembangan yang kurang baik dengan beberapa saudara-saudara kita yang dikategorikan terpapar atau terinfeksi dengan virus COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana prinsip pembelajaran yang kita anut, bahwa sekolah atau satuan pendidikan itu, ya tentu kita bicara satuan pendidikan, di dalamnya ada guru, ya mulai dari kepala sekolah, kemudian tenaga kependidikan, tenaga pendidik, tenaga pendidikan, dan siswa. Kemudian unsur eksternal ada komite sekolah yang di dalamnya ada orang tua siswa. Tentu untuk menerapkan apa yang ingin kita lakukan dalam pembelajaran atau proses belajar mengajar ini, tentu tetap kita meminta atau melakukan sesuatu berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan karena apalagi dengan pola daring ini tentu ada komunikasi. Harus ada komunikasi antara tenaga pendidik, guru, kemudian antara siswa dan juga dengan orang tua siswa. Ya, karena dengan pola daring ini tentu ada persiapan baik dari segi konten atau materi yang akan kita belajarkan maupun dengan sarana, prasarana atau peralatan yang dibutuhkan dalam rangka menerapkan atau implementasi daripada belajar mengajar dengan pola dalam jaringan. Oleh karena itu, tentu dengan kegiatan kita pada hari ini sangat membantu khususnya Bapak Ibu sekalian dalam rangka bagaimana melayani masyarakat kita, khususnya siswa-siswa kita dalam rangka memastikan pembelajaran tetap berlangsung. Memang dia guru pertanian. Kesiapan dari kedua belah pihak ini, baik kita selaku penyedia layanan maupun dari peserta didik, harus dipastikan siap sebagaimana yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama tentu teman-teman guru harus bakar 10.000 satu bulan. Menetapkan manajemen waktu. Ya, ini yang penting bagi Bapak Ibu sekalian, atur waktu belajar dengan teratur. Ya, karena bagaimanapun juga, sebagaimana yang kami sampaikan bahwa harus ada kesepakatan yang Bapak Ibu lakukan dengan anak-anak kita, siswa-siswa kita yang ada di rumah, tentu dengan sepengetahuan orang tua. Jadi yang pasti ada komunikasi. Jadi diawali dengan komunikasi yang baik antara pihak, ya, kita dengan siswa dan orang tua. Kemudian tetapkan manajemen waktu atau tetapkan waktu kapan kita laksanakan dan bagaimana kita melaksanakan. Ini mempermudah untuk kita dalam rangka mengakses jaringan atau mengakses dalam rangka keterlaksanaan pendidikan atau pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Ini saya kira penting karena dua-duanya harus siap. Kebijakan Bapak Menteri tentu dengan pola daring ini tentu sudah memberikan keluasan kepada kita semua
Ya. Tidak. Baik itu satuan pendidikan melalui dana bosnya, tentu karena pola daring ini membutuhkan biaya-biaya Oh, COVID. ya untuk melaksanakannya. Angka. Jadi di dana bos itu sudah disampaikan oleh Bapak Menteri pada saat memberikan materi atau penjelasan pada saat SKB 4 Menteri tadi. Jadi tentu peralatan sarana prasarana harus kita persiapkan. Kemudian berikut adalah tentu ada keseriusan dari kita semua dalam rangka melaksanakan pembelajaran secara daring. Karena kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa, sebagaimana yang kita alami selama ini adalah ada ketidakseriusan, apakah itu dari siswa atau dari kita. Karena khususnya siswa ini kadang tidak fokus dalam rangka PJJ ini. Di dalam rangka pembelajaran secara daring ini terdapat banyak sekali atau sering kita dapati distraksi atau interaksi yang tidak memadai yang mengganggu proses belajar mengajar. Karena ya kita tahu bersama khususnya teman-teman kita yang di SD ya dan juga SMP sebagian, kebanyakan anak kita potensi bermainnya itu masih lebih tinggi daripada potensi belajarnya. Misalnya mereka sudah punya sarana untuk melakukan daring ini, tetapi anak-anak kita ini masih mementingkan bagaimana dia bermain dengan peralatan yang dia miliki. Oleh karena itu, sebagaimana yang saya sampaikan, ini sangat penting untuk kita. Yang pertama tadi, kita mengatur manajemen waktu. Ya, harus ada waktu tertentu yang kita sudah sepakati untuk terlaksananya pembelajaran ini. Oleh karena itu memang bagaimana kita ya lagi-lagi dibutuhkan strategi khusus bagaimana anak-anak kita bisa fokus di dalam rangka terselenggaranya pembelajaran. Kemudian tentu ada anak-anak kita yang belum terbiasa. Jadi ada anak-anak kita, kendala yang berikutnya, ada anak-anak kita yang belum terbiasa melakukan pembelajaran jarak jauh. Inilah yang tentu harus menyesuaikan diri untuk tetap bagaimana komunikasi kita tetap jalan. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimanapun juga, ya tentu kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan selalu mendorong teman-teman, Bapak Ibu sekalian, teman-teman guru untuk bagaimana pola belajar melalui dalam jaringan ini tetap kita upayakan. Tentu bagi teman-teman yang mempunyai akses yang cukup, karena untuk sementara ini dalam masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran dengan pola daring, ya, sekali lagi yang punya akses ini masih adalah merupakan yang terbaik. Karena kita bisa bayangkan kalau teman-teman yang tidak punya akses ini, mereka harus meluangkan waktu yang lebih banyak untuk jika ingin berkomunikasi dengan anak-anak kita atau siswa-siswa kita, tentu pola yang paling efektif salah satunya adalah mengunjungi. Ini pun tentu dengan resiko-resiko. Ya, dengan resiko-resiko apalagi kalau kita menghadirkan anak-anak kita di sekolah secara terbatas, ini pun juga sangat beresiko. Yang pertama adalah tentu membuat orang tua daripada siswa tersebut harus meluangkan waktu untuk mengantar anak-anaknya.
untuk datang belajar. Nah, tetapi saya kira sekali lagi sebagaimana arahan Bapak Bupati tadi, kita tidak boleh berhenti. Apa boleh buat? Ini yang kena mau tidak mau, suka tidak suka, di masa darurat ini tentu kita tetap harus melakukan sesuatu untuk masyarakat kita, khususnya anak-anak kita. Kalau dikatakan tidak maksimal, iya. Jadi ada beberapa aduan-aduan dari masyarakat, dari lembaga, bahwa anak-anak kita selama pandemi COVID-19 ini, ya ada yang belajar, ada yang tidak belajar, ada yang maksimal, ada yang tidak maksimal. Jadi saya menyampaikan bahwa iya, tetapi kami tentu di Dinas Pendidikan bersama teman-teman kepala sekolah dan guru tidak akan berhenti mencari jalan, melakukan upaya-upaya bagaimana pembelajaran kita di masa pandemi COVID-19 ini tetap berjalan. Kita ketahui bersama kemarin karena kita dalam suasana atau di tengah pandemi COVID-19 ini, pemerintah memberikan toleransi, kemudahan-kemudahan bagi kita, termasuk di dalam rangka penyelenggaraan ujian nasional dan ujian semester, itu tidak lagi diadakan, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing kita di satuan pendidikan untuk menentukan nasib anak-anak kita ke depan. Itu artinya bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mendorong untuk bagaimana kita tidak merasa pesimis, kita selalu optimis menghadapi keadaan yang seperti sekarang ini. Karena optimisme lah yang menghantarkan atau yang dapat menghantarkan kita untuk mencapai sukses. Orang yang optimislah yang punya peluang lebih besar untuk menggapai sukses. Yang pasti proses tetap harus jalan, tentu apa yang terbaik bagi masyarakat kita itu tentu ada pada kita, Dinas Pendidikan, dan Bapak Ibu sekalian khususnya yang merupakan ujung tombak daripada keterlaksanaan pendidikan kita di masyarakat yang seperti sekarang ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Tadi sebelum Yang pasti sekali lagi jangan kita berhenti. Saya selaku penanggung jawab sektor pendidikan di Kabupaten Bulukumba ini tentu mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap melakukan sesuatu. Yang berikut, yang terakhir mungkin saya menghimbau jika yang kegiatan kita ini ada di antara kita teman-teman kepala sekolah atau teman-teman guru, tetap mempersiapkan diri atau mempersiapkan satuan pendidikan masing-masing untuk suatu saat nanti, apakah mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu di bulan Juli misalnya, atau di bulan September, atau di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 ini, tetap harus kita siap melaksanakan pembelajaran dengan pola tatap muka, tentu dengan mempersiapkan sesuai dengan protap atau protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, saya menyampaikan bahwa dengan pola tatap muka bagi teman-teman yang sudah berada di zona hijau, itu pun masih dilakukan secara terbatas dan bertahap. Ya, anak-anak kita tidak dibenarkan untuk datang di sekolah secara sekaligus, tetapi dilaksanakan secara shift. Ya, artinya kehadirannya diatur untuk tidak terlalu anak kita terlalu banyak secara jumlah yang ada di sekolah. Tentu yang lainnya
mempersiapkan memastikan ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan yang ada di sekolah, kemudian yang lainnya tentu memakai masker dan seterusnya, yang pasti sesuai dengan protokol kesehatan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, khususnya teman-teman pengurus IGI Kabupaten Bulukumba yang tidak henti-hentinya mencari cara, mencari pola bagaimana teman-teman guru ini bisa selalu punya semangat, ya. Karena kalau kita semangat Bapak Ibu sekalian pasti ada jalan. Ya. Ya, modal utama kita adalah semangat. Nah, kalau sudah tidak bersemangat, maka jalan pasti tertutup. Semangatlah yang membuka jalan atau yang menyebabkan kita dapat menemukan jalan untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi anak-anak kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya melihat Bapak Wakil Bupati selaku narasumber sudah bersama dengan kita. Mudah-mudahan beliau dapat memberikan pencerahan kepada kita semua, baik kepada saya selaku penanggung jawab bersama teman-teman di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun tentu kepada teman-teman guru. Karena beliau ini saya yakin, saya percaya bahwa perhatiannya terhadap pendidikan bersama dengan Bapak Bupati, kita selalu ingin melakukan sesuatu bagaimana pendidikan ini bisa eksis, bisa maju, dan bisa menjadikan Bulukumba ini terdepan. Saya kira ini demikian. Sekali lagi mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulukumba. Sudah ada Pak. Iya. Kita selamat. Oke. Baik. Oke, saya lanjut ya. Saya ucapkan saya mewakili IGI Kabupaten Bulukumba dan segenap peserta seminar mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba atas pemaparan materinya dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pendidikan di Era Pandemi COVID-19. Oke, Bapak, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Iya. Kalian saja, ada Pak Wakil saya lihat. Ibu Sugi ada Oh Pak, iya, sudah oke. Jadi sebentar sesi ada tanya Pak jawabnya Wakil di satu kali. tengah-tengah kita. Oke. Dan Oh iya, oke. Kalau begitu kita akan menuju ke sesi kedua pemateri oleh Bapak Wakil Bupati sumber kedua. Bulukumba. Mohon maaf, mohon izin sebelumnya Bapak, saya ingin menyampaikan kepada para peserta bahwa silahkan untuk memantau link absen akan segera dibagikan di ruang chat ya. Jadi Bapak Ibu yang akan mendapatkan sertifikat adalah Bapak Ibu yang mengisi absen di ruang chat. Oke, selanjutnya untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh Bapak
Wakil Bupati Bulukumba Bapak Tommy Satria Yulianto SIP dengan judul Kebijakan Pemerintah Daerah Bulukumba terkait dengan pengelolaan pendidikan di era pandemi COVID-19. Sebelumnya saya akan membacakan dulu biodata beliau. Nama Tommy Satria Yulianto, lahir di Bulukumba 14 Juli 1974, pendidikan terakhir S1, istri adalah Ibu Siti Isniah SIP. Kebetulan beliau adalah Ketua Dewan Pembina IGI Bulukumba. Pekerjaan atau jabatan sekarang adalah Wakil Bupati Bulukumba periode 2016 sampai 2021. Pendidikan formal, SD Negeri 61 Baleangin Bulukumba tahun 1980 sampai 1986, SMP Negeri Tanete Bulukumba tahun 1986 sampai 1989, kemudian SMA Negeri Tanete Bulukumba tahun 1989 sampai 1992, dan Sarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin tahun 1994 sampai 2000. Pengalaman organisasi beliau adalah 1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Unhas, kemudian Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Unhas, lalu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa FISIP Unhas, kemudian Pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa atau IPMAH Bulukumba, dan kemudian Penasehat Presiden atau CEO Denatur Conservation. Oke, demikian informasi Dian di data yang saya dapatkan dari sumber Tribun. Oke, dengan segala hormat saya persilakan kepada Bapak Wakil Bupati Bulukumba untuk membawakan materinya. Mohon izin Pak, jadi waktu yang disiapkan adalah 30 menit. Jadi sebentar sesudah Bapak menyampaikan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Silahkan. Bukan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba dan sahabat-sahabat pengurus Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bulukumba yang saya hormati dan saya banggakan. Kita menghadapi situasi sulit yang sebenarnya tidak pernah ada orang yang pernah membayangkan bahwa dampak COVID-19 akan merasuki semua sendi-sendi kehidupan bangsa. Dan salah satu dampak COVID-19 yang kita hadapi ini, selain yang menjadi isu mainstream di luar terkait dengan ekonomi, kita kadang melupakan bagaimana kemudian melihat dunia pendidikan kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Sudah hampir lebih 3 bulan, model pendidikan kita berubah dari face to face, dari tatap muka. Kemudian kita meliburkan adik-adik kita, anak-anak kita, yang pada akhirnya banyak pihak mengalami shock pada model-model yang dikembangkan di tengah pandemi COVID yang terjadi saat ini. Tentu ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena sampai hari ini tidak ada garansi apapun bahwa COVID-19 akan selesai dalam waktu dekat ini. Khusus untuk Bulukumba, saya pikir masih banyak pekerjaan rumah yang kita hadapi, dengan masih banyaknya, dengan munculnya kasus-kasus baru, banyaknya adanya masyarakat Bulukumba yang terjangkit akibat interaksi ataupun karena mungkin kelalaian kita menerapkan standar protokol kesehatan, yang pada akhirnya jumlah masyarakat yang terjangkit dalam COVID-19 ini semakin bertambah. Jika situasi ini terus berlanjut, maka saya percaya belum ada kejelasan kapan proses belajar mengajar secara normal itu akan kita lakukan secara normal, dalam artian bahwa akan dilakukan belajar mengajar ini secara tatap muka, itu akan dilakukan. Ketika merujuk pada kebijakan pemerintah tentang new normal life, maka seharusnya saat ini kita semua sudah mulai harus memberikan
harus menyusun standar, harus menyusun protokol yang sedikit berbeda dibanding dengan protokol-protokol yang dikembangkan pada masyarakat umum lainnya. Kenapa? Karena memang secara usia, secara kesadaran, masyarakat umum dengan adik-adik kita pasti akan lebih berbeda dibanding dengan yang lain. Sehingga ketika misalnya kita ingin masuk pada strategi new normal life, maka penting kiranya Ikatan Guru Indonesia bersama pemerintah daerah untuk duduk bersama bagaimana kemudian ketika kebijakan pemerintah daerah untuk kemudian membuka sekolah-sekolah dengan standar protokol yang kita ingin tetapkan secara bersama. Sahabat-sahabat sekalian yang sama-sama berbahagia, ada gejala atau ada pandangan masyarakat kita ketika bicara tentang new normal, maka yang dipahami oleh masyarakat itu seperti kehidupan seperti semula, yang tidak ada kejadian, yang pada akhirnya kita melihat di ruang-ruang publik yang terjadi saat ini, sepertinya standar-standar protokol itu diabaikan. Nah, kita tidak ingin ketika new normal life itu diterapkan di dunia pendidikan, pada akhirnya hanya akan menambah gelombang masyarakat kita yang terjangkit, dan akibatnya lebih parah kalau kemudian klaster pendidikan kita itu kemudian juga ada kasus-kasus baru. Nah, sahabat-sahabat sekalian, IGI harus menemukan konsep yang jelas terkait seperti apa new normal life. Karena kalau tidak, maka pemerintah juga tidak akan mendapatkan keyakinan untuk kemudian dunia pendidikan akan bergerak seperti semula. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kita sekarang adalah kemudian bagaimana mengefektifkan proses belajar mengajar dengan model virtual. Tetapi ini juga tidak mudah. Tidak mudahnya adalah beberapa faktor. Faktor pertama, suka tidak suka harus kita akui bahwa guru juga belum confirm dengan pendekatan-pendekatan virtual. Yang kedua, siswa juga menjadi satu hal yang baru, jika pada akhirnya mereka melihat bahwa ini tidak terlalu efektif. Ketiga, itu tentang cost dari orang tua siswa kita yang melihat bahwa model virtual ini kan mesti menimbulkan opportunity cost yang memberatkan bagi orang-orang tua kita. Nah, IGI seharusnya di tengah ketidakpastian yang ada sekarang, kita harap mencoba mengupgrade kapasitas guru kita, mengupgrade kapasitas member-member anggota IGI agar kemudian bagaimana konsep virtual, pendekatan-pendekatan belajar mengajar secara virtual ini bisa dilakukan secara efektif. Contoh kasus, saya memiliki anak yang masih sekolah sekarang di tingkat SMP, tetapi sepertinya dia libur selama 3 bulan dan tidak bisa mengejar model-model konvensional yang dilakukan selama ini karena ketidaksiapan ketiga belah pihak. Ketiga belah pihak dalam artian guru juga tidak terlalu siap dengan konsepsi ini, murid juga tidak terlalu menemukan sense of bagaimana kemudian mereka bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari konsepsi virtual, dan ketiga partisipasi orang tua yang juga tidak terlalu aktif untuk mencoba mendampingi dalam konsepsi belajar mengajar melalui konsepsi virtual itu. Nah, anggaplah misalnya dalam waktu dekat ini ketika kita ingin mendorong new normal life di tingkat sekolah, maka kemudian harus ada keyakinan seluruh pemangku kepentingan. Seluruh pemangku kepentingan ini dalam artian bahwa instrumen dunia pendidikan mulai dari dinas pendidikan mulai menyusun strategi. Kita sudah harus mulai menyusun strategi bagaimana infrastruktur new normal life itu harus disiapkan di setiap sekolah. Karena kalau tidak, maka tidak ada jaminan, tidak ada keyakinan yang diberikan kepada kita semua bahwa konsep new normal life itu bisa
didorong dalam dunia pendidikan. Yang kedua, mau tidak mau, selama pendekatan new normal life harus dilakukan, maka setting, desain ruangan, desain proses belajar mengajar yang dilakukan secara tatap muka pada pendekatan new normal life ini juga harus berubah. Dan itu pasti banyak konsekuensinya. Konsekuensinya tentang sumber daya sekolah yang harus disiapkan. Pertanyaannya kemudian, apakah misalnya dalam satu kelas yang selama ini diisi oleh 20 siswa, kemudian dengan konsep new normal life, jaga jarak, itu ingin diterapkan mungkin 10 per ruangan dan semacamnya. Pertanyaannya kemudian, apakah infrastruktur kita memadai untuk itu? Yang ketiga, penyiapan model-model belajar mengajar ini, itu juga apakah kemudian guru sudah disiapkan infrastrukturnya, misalnya dengan harus pakai masker, apa dan semacamnya. Inilah yang harus kewajiban misalnya siswa dalam proses belajar mengajar harus pakai masker atau apa namanya, dan alat-alat agar kemudian komunikasi bisa efektif, tapi mesti dengan protokol itu harus terjadi. Itu yang mungkin harus dipikirkan secara bersama, karena kalau tidak, maka banyak masyarakat kita, banyak orang tua siswa kita agak khawatir untuk kemudian memasukkan anaknya kembali ke sekolah pada tahapan-tahapan new normal lagi. Itu, nah, kalau saya ingin menitipkan kepada Kepala Dinas Pendidikan bahwa prakondisi new normal life sekarang sudah harus mulai dipastikan. Apa new normal, apa namanya prakondisi tersebut? Pertama, pastikan sebelum misalnya pemerintah mengambil keputusan bahwa kita bisa kembali membuka sekolah-sekolah, pastikan seluruh sekolah-sekolah yang ada di Bulukumba harus memiliki standar infrastruktur sarana prasarana yang mengikuti kaidah-kaidah protokol itu. Misalnya ada alat cuci tangan di setiap kelas, ada hand sanitizer yang disiapkan, pastikan ketersediaan masker dan semacamnya, dan hal-hal yang lain. Ketiga, hal yang lain pula adalah bagaimana kemudian proses belajar mengajar ini mulai direformulasi agar kemudian seolah-olah tidak ada kejadian seperti semula dan proses belajar mengajarnya juga sama dengan yang sebelumnya. Nah, inilah hal-hal yang saya ingin sampaikan, bahwa pertama, IGI dalam konsepsi ketidakpastian sekarang mulai harusnya menemukan standar-standar bagaimana kemudian upgrading kapasitas dari guru agar kemudian mampu berakselerasi dengan pendekatan-pendekatan virtual sekarang. Kedua, jika new normal life sudah mau diterapkan, yang artinya kemudian sekolah sudah mulai harus dibuka, pastikan bahwa infrastruktur sekolah memadai untuk itu. Ini peran dinas pendidikan, peran organisasi-organisasi guru, agar kemudian ada keyakinan bagi siswa-siswa, bagi orang tua siswa, agar kemudian ketika mereka masuk kembali ke sekolah mereka sudah ready, sudah on, untuk kemudian proses new normal life dilakukan. Karena belajar dari pengalaman, ketika Bulukumba mendorong yang namanya new normal life, yang terjadi di masyarakat kita adalah kembali ke kehidupan lama. Bukan pada kehidupan baru, tatanan baru, dengan standar dan protokol-protokol yang bisa dikembangkan dan diterapkan oleh masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Permohonan maaf, saya dititip saja pertanyaan, karena saya punya kegiatan yang agak kasif pada pagi hari ini, sehingga kalau ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, tolong di note saja dan kemudian dikirim ke email saya atau ke WhatsApp saya, kemudian kita bisa diskusikan lebih mendalam di masa-masa mendatang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugi Monitor, terima kasih Bapak Wakil Bupati atas kesempatannya bergabung kita. Ya, mohon maaf, insya Allah pertanyaan dari teman-teman. Ya, terima kasih Bapak. Sugi.